Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 38. Sesi 38 itu bercerita tentang estimasi. Nah, ada satu konsep dalam estimasi itu disebut dengan estimator. Estimator adalah rumusan atau formula yang digunakan untuk menghitung atau mengestimasi statistik tertentu. Jadi kalau disebut statistik tertentu, itu bisa jadi yang dicari adalah parameter atau rumusan parameter, rumusan statistik tertentu, mungkin rata-rata atau variasi dan lain-lain. Artinya estimator tadi adalah rumusnya atau cara untuk mencari statistik tertentu. Nah, apa yang akan kita bahas dalam masalah estimasi ini? Yang pertama kita bahas adalah tergantung kepada suatu definisi yang mengatakan sebagai berikut. Misal theta topi adalah estimator terhadap theta maka theta topi dikatakan tidak bias jika rata-rata theta topi itu adalah theta itu sendiri. Oke. Nah, jika tidak seperti itu, maka dikatakan bias. Nah, akibat dari definisi di atas muncul definisi kedua, maka bias dari estimator theta, bias dari theta topi adalah bias theta topi sama dengan ekspektasi atau nilai harapan estimator dikurang dengan theta. Nah, untuk itu kita akan lihat contoh. Diberikan variabel acak bebas Y1, Y2, Y3 yang terdistribusi secara eksponen dengan fungsi densitas peluang Fy adalah sepertheta Y sepertheta eksponen min Y per theta untuk Y besar dari 0. Diberikan beberapa estimator berikut. Yang pertama, theta adalah diberikan beberapa estimator. Yang pertama theta 1 Y1, dan estimator kedua itu adalah Y1 tambah Y2 per 2,
sedangkan estimator ketiga itu adalah per 3 atau Y garis. Oke. Nah, pertanyaan, apakah ketiga estimator tersebut tak bias? Apakah ketiga estimator tersebut tak bias? Nah, ini akan kita jawab. Untuk menjawab ini, tentu kita harus memahami bahwa nilai rata-rata dari eksponen itu 0 sampai tak hingga Y kali seper theta eksponen min Y per theta dy, atau sama dengan seper theta integral 0 tak hingga Y eksponen min Y per theta dy. Nah, sekali lagi saya selalu mempertegas bahwa dalam menghitung integral-integral seperti ini, kita diharap mengkaitkan dengan rumus-rumus yang telah kita punya. Nah, integral di dalam kotak itu dapat kita hubungkan dengan fungsi densitas peluang gamma, di mana fungsi densitas peluang gamma itu adalah Y theta kurang 1 eksponen min Y alpha kurang 1, maka nilai fungsi densitas gamma adalah Y alpha kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta pangkat alpha gamma alpha dy sama dengan 1, karena integral fungsi densitas peluang pada batasnya pasti 1. Nah, integral ini batasnya 0 sampai tak hingga. Integral di atas tentu dapat kita rubah menjadi dy sama dengan beta alpha gamma alpha. Karena ini konstan, tentu dapat kita tarik ke kanan. Nah, kita lihat integral yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ada Y, ada konstan yang diikuti oleh -1, ada eksponen min Y per konstan beta, ada dy, maka dia mempunyai hasil beta pangkat alpha gamma alpha. Nah, integral di kotak yang di atas tadi itu kita mau menyelesaikan integral seperti ini, theta, oleh sebab itu kita lihat Y di sini dapat kita buat menjadi Y2 kurang 1, karena hasilnya tetap Y2 kurang 1. Nah, artinya ini integral menjadi betanya itu menjadi theta, alfanya itu adalah 2 kali dengan gamma 2. Oke, berarti integral dalam kotak adalah theta kuadrat. Nah, kita tahu untuk menyelesaikan integral di atas seperti theta Y eksponen min Y per theta 0 sampai tak hingga dy adalah seperti theta kali theta kuadrat, karena integral ini yang kita buktikan di atas tadi memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma. Tentu ini menjadi theta. Nah, kita tahu bahwa rata-rata dari eksponen adalah theta. Nah, oleh sebab itu kita akan uji satu persatu estimator yang kita berikan. Pertama, estimator pertama adalah ekspektasi Y1. Oke. Karena tadi ingat theta adalah Y1. Tentu ekspektasi ini sama dengan
ekspektasi Y adalah theta. Dari mana kita tahu theta? Setelah kita buktikan tadi rata-rata eksponen theta. Oleh sebab itu, estimator theta 1 adalah theta. Yang kedua, kita tes lagi estimator theta 2 sama dengan ekspektasi Y1 tambah Y2 per 2 atau sama dengan setengah kali ekspektasi Y1 tambah Y2 sama dengan setengah kali ekspektasi Y1 tambah ekspektasi Y2. Maka sama dengan setengah kali theta. Ingat tadi ekspektasi Y1 ada eksponen theta. Ekspektasi Y2 juga eksponen theta, karena dalam soal dikatakan Y1, Y2, dan Y3 adalah terdistribusi secara eksponen. Oleh sebab itu ini setengah kali 2 theta juga theta. Yang ketiga, estimator yang ketiga, ekspektasinya adalah eksponen Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Sama dengan sepertiga ekspektasi Y1 tambah ekspektasi Y2 tambah ekspektasi Y3. Sama dengan sepertiga kali theta tambah theta tambah theta. Sama dengan sepertiga kali 3 theta adalah theta. Nah, kita tahu bahwa ketiga-tiga estimator itu menghasilkan theta. Artinya estimator pertama jadi theta, estimator kedua ekspektasinya juga theta, dan yang ketiga ekspektasi estimator ketiga juga theta. Sesuai dengan konsep dikatakan tak bias jika estimator sama dengan theta. Oleh sebab itu jawabannya adalah ketiga-tiga estimator yang diberikan adalah theta. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kalau ketiga-tiganya adalah tiga-tiganya kita sebut sebagai estimator tak bias, pertanyaan berikut adalah muncul mana yang terbaik. Nah, untuk menjawab mana yang terbaik kita akan bahas pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.